Aku juga sebenarnya kalau ditanya kenapa mau balik lagi nggak tahu kenapa gitu ya. Rasanya tuh belum selesai gitu. Aku rasanya kayak kok ada sesuatu yang belum tersampaikan. Rasanya begitu. Jadi kalau memang dipikir-pikir, kita udah tahu sih bahwa di tempat pembakaran atau di basement itu adalah core-nya, di mana yang negatif itu ada. Karena berapa tahun lalu kita ke sana, Sarah tidak membolehkan kita untuk ke bawah. Ayo naik semua, go. Ip, naik Ip. Ya keluar nih, ya keluar nih. Apa no? Ya. Tarik dulu. Tarik Wisnu. Di penelusuran pertama, which is di tahun 2021, banyak mengalami hal yang aneh gitu. Aku dipanggil, aku kayak ngerasa stuck segala macam. Aku kepancing. Seharusnya mungkin kalau misalnya mau melawan, aku nggak perlu maju gitu. Ini aku samperin. Itu serem banget sih. Kayak nggak bisa nafas. Iya. Oh kamu. Go away. Go away. Jadi aku juga sebenarnya kalau ditanya kenapa mau balik lagi nggak tahu kenapa gitu ya. Maksudnya kalau aku mikir lagi, iya ya kenapa gue pengen kesana lagi ya gitu. Sama sekali nggak kepikiran lagi gitu. Nah tapi cuman waktu itu lagi keinget aja, oh iya ya kita kan pernah loh ke pabrik di Klaten terus emang rasanya tuh belum selesai gitu. Aku rasanya kayak kok ada sesuatu yang belum tersampaikan. Rasanya begitu. Sebenarnya tuh tempatnya itu udah direncanain. Sarah sempat waktu itu bilang ada satu tempat yang kayaknya belum tuntas. Kepikirannya adalah pabrik gula Yang hampir setengah kru, almost bahkan setengah kru muntah segala macam, inget nggak? Iya ya. Iya ya. Keluar aja nggak apa-apa. darah. Oh shit, darahnya lebih kental daripada gue nih. Tisu. Itu hampir semuanya, teman Andi situ udah yang paling parah tuh sampai muntah darah. Kalau nggak salah Dika juga ya, Dika. Terus beberapa yang lainnya. Kalau pas kita belum masuk itu gue Rian ngerasain aneh tuh. Nah waktu itu juga pas gue reki pertama di hari itu rasanya nggak enak tuh di bagian area yang kalau nggak salah agak basement tuh, tungku pembakaran. Nah terus gue report tuh bilang sama Mbak kan. Terus nggak lama abis gue cerita, si Rian juga mual sampai muntah juga tuh Rian. Nah saat itu kan emang nggak tahu kenapa memang baru masuk ke bawah sebentar, terus Sarah bilang keluar nggak boleh masuk, nggak ada yang boleh turun, keluar. Nah keluar terus semua kita kan naik akhirnya. Nah itu nggak tahu tuh kenapa, terus si Sarah bilang coba kita ke sana lagi aja ke lokasi itu. Oh mau coba lagi ke apa sih namanya pabrik apa? Pabrik Gondang. Ya aku dipanggil. Di Klaten. Ya. Di Klaten ya. Ya di Klaten. Oh. Mbak Ya, bilang kalau misalnya memang udah ada tempat yang menurut Mbak mau kita sambangi ke sana karena belum tuntas ya ayo gitu. Ya. Nah kemarin sempat Mas D kan juga pas kita udah punya plan, Mas D juga udah sempat reki ke sana ya. Minta tolong Mas D karena kebetulan kan dari tempat Mas D lebih dekat kan, maksudnya deket banget. Tuh. Ada petanya nggak, Div? Nah ini dia nih lokasinya. Petanya itu lokasi-lokasinya. Nah itu adalah gambar dari Mas D.
di mana kurang lebih sebesar ini lokasinya. Jadi ada pabrik gula itu tempat kita waktu itu pertama kali ke sana, yang Wisnu dipanggil, terus yang Sarah bilang nggak boleh pada masuk semua. Terus udah gitu kita penelusuran juga saat itu ke rumah, sebenarnya itu ada rumah dekat rumah Sinder itu sebenarnya. Antara rumah Sinder sama perkantoran tengah-tengah situ. Nah, antara rumah Sinder sama perkantoran, kita tuh di situ dulu. Oh, yang 3 tahun lalu ya benar-benar yang rumah-rumah kecil gitu kan? Ya, betul. Ini tuh rumah jatuhnya kecil. tuh pabrik beserta komplek untuk karyawan ya kalau nggak salah Iya, dulu kantornya. ya. Kantor Kantor, macam. karyawan dan segala macam yang punya jabatan-jabatan dulu kan. Ya, ada ruang serbaguna, terus ada rumahnya karyawannya, sama ada juga TK juga ada di situ kalau nggak salah Mas Dea. Ada TK, terus ada perkantorannya juga ada ya, kalau nggak salah perkantorannya tuh di deket-deket rumah Noni tuh yang sebelah kiri itu ada perkantoran. Ada penginapan juga. Ada lapangan juga di situ. Jadi kalau untuk recapnya penelusuran 2021 Juni itu ada 2 site, pabrik gula sama yang rumah Sinder. Ya, deretan itu. Nah, yang lainnya akan kita telusuri lagi Ya. kalau bisa. Ini data-data yang udah dikumpulin sama tim ya? Iya, sama ini juga sama dari DMS News, sama juga Warlock ya, cerita dari warga lokal. Ini ternyata pabrik gula Gondang Winangun dibangun dari 1860. Udah tua banget. Wah, lagi dari Buset. 18. Terus ini berarti zaman-zaman era-era Belanda ya. Iya. Ya ada lagi nih berita nih, kisah mistis pabrik gula Klaten. Oke, Masih highlightnya cuman yang bagian bawah itu doang, yang anak-anak Yang aku pada- dipanggil yang Iya. nggak boleh kita stay lama di bawah Si itu. Nunu tuh ya, Ya. gitu. apa no? Ya, Tarik dulu, tarik Wisnu. Ada yang manggil? Siapa? Ayo. Guys, ke atas ya guys. Yuk. manggilnya bukan manggil sini secara spesifik, secara umum, tapi nama aku. Wisnu atau Wisnu. No gitu? Iya, Wisnu. Oh. Cewek Ya. cowok No? Cowok. Merinding lagi. Iya. Mbak Bang Fat, no ayo naik. Iya, dulu terakhir tuh ingat tuh. Terus sampai yang narik, sampai Mbak bilang katanya tarik Fat. Saya tarik Wisnu untuk naik ke atas. Aku Karena kan stay. Nunu langsung stay. Abis Aku itu stay. tuh kalau nggak salah Mas Dey, aku kayak terpatung gitu, tapi ditarik sama Mbak, sama Mas juga ikut narik. sorry, ini waktu itu kejadian yang Mbak sesak bukan sih? Iya, Iya, yang Mbak pakai ini oksigen. Iya, yang gua panik tuh kayak itu dong kasih oksigen ya. Gua nggak tahu nih karena pabrik ini kan udah lama banget ya. Maksudnya dari 1860, tapi kan aktif. Nah, tidak aktifnya juga sudah cukup lumayan lama. Terakhir aktif tahun berapa ya? Ada yang tahu nggak di sini? 2017. Terakhir 2017, 2021 kita ke sana dan kalau nggak salah di sana tuh emang karena ini banyak alat berat dan besi dan segala macam, debunya parah Debunya banget. parah ya. Gitu. Jadi emang kayaknya emang harus standby sih kita, masker kah atau apa, jangan sampai kejadian kayak waktu itu Mbak sesek kan. Iya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita kesana lagi, boleh masuk bolanya? Kan waktu itu bilang katanya udah nggak usah, nggak perlu. Oh ya, memang aku kesana lagi mau ke situ. Karena pengen tahu kan, karena waktu itu kan nggak sempet dibahas kayak apa. Ya, itu apa. Itu kenapa. Itu risky sih. Yang dilihat apa Iya. gitu. Mungkin tahun 2021 itu yang dilihat sama aku sama tahun 2024 pasti kan lain. Bisa berbeda. Gitu, bisa lain. Mungkin ada sesuatu yang emang belum diceritakan atau yang nggak sempet tersampaikan gitu. Karena lokasinya besar, ini gede banget loh. Kayaknya lebih bagus kalau ada tambahan orang deh. Ada Bundana. Jadi pas lah 1, 2, 3, 4. 6. Jadi pada saat saya menggunakan drone FPV untuk mengambil footage di dalam,
ada hal yang menurut saya nggak masuk akal nih. Ada momen emang saya ngelewatin si drone itu ke daerah tungku, basement lah bisa dibilang, daerah tungku pembakaran tuh, jadi agak basement itu. Terus saya balik, memang dari posisinya agak di bawah drone-nya, terus saya terbangin agak tinggi, mungkin sekitar 2 meteran gitu loh. Dari melandai bawah terus saya naik gini. Saya ingat banget dan saya ingat 100% apa yang saya lakukan, bahwa nerbangin FPV itu tidak mungkin tinggi. Nah, pada saat nerbangin, tiba-tiba saya lihat di kacamata saya, di Google-nya itu pada saat lagi jalan, terus tiba-tiba begini, terus naik ke atas. Kalau dari segi FPV itu nggak mungkin untuk terbang begini. Mundur tuh nggak mungkin. Karena FPV itu selalu maju pun kalau mau naik juga nggak bisa vertikal, pasti 45 derajat dia. Ini saya yang saya ingat begini, mundur tiba-tiba gambarnya seperti kayak begini lah, muter lah kalau misalnya bayangan itu kayak gitu. Saya mikir kenapa ini, apakah nggak ada sinyal atau apa, terus diterbang kayak mungkin kayak gila gitu lah begini. Cuman saya ingat tiba-tiba semakin lama semakin naik, jatuh di sebuah tempat. Nah saya nggak tahu tuh, cuman begitu saya perhatiin, saya untung kameranya kan masih bisa naik turun gini kan. Saya lihat itu udah di loteng, saya langsung mikir loh, berarti ini di mana nih, di atas nih. Sedangkan si gentengnya itu sendiri, itu mungkin tingginya 10 meter lebih. Itu tuh nggak masuk akal buat saya sih, nggak masuk akal. Saat itu tuh susah diterima buat saya, karena kok dari yang terbangnya cuma 2 meter bisa sampai ke 10 meter lebih. Mas, jadi aku tadi terbangin drone di atas. Drone-nya jatuh, tapi digenteng. Terbangin drone. Ah, drone-nya jatuh. Kalau Diambilin ya? ya mungkin nggak. Tapi nggak usah sekarang, mungkin besok pagi atau siang. Tapi Genteng itu. ya makanya ayo ikut dulu aja. Nih, tangga ini nih. Dari sini di sananya, sebelah sananya ada jalannya kok. Di sini turun sini. Iya. Ini. Mas, lu kerja di sini? Jangan kalau gitu, berani nggak? Saya bilang kayaknya sih di situ mas. Yaudah terus dia naik ke atas. Saya bilang mas jangan sekarang karena mau maghrib. Dilihat dulu aja tapi nggak usah kesana mas, takut ntar. Mau maghrib soalnya. Dia coba lihat, mungkin memastikan pijakannya untuk kesananya tuh ada gitu. Pas dia memastikan itu bener ada, tiba-tiba masuk, makin lama makin masuk kakinya hilang. Waduh. Mas, jangan mas, hei. Wah. Aduh, gue masih bersalah. Mas, jangan mas, tar aja mas. Mau maghrib. Aduh. Ya, gue deg-degan malah gue. Gue yang nyuruh lagi. Aduh, gue merinding ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ah, gue takut lagi. Pas dia keluar gue inget banget tuh azan maghrib tuh. Wah, gue langsung deg-degan. Wah, kalau dia jatuh, itu di bawah mesin gede semua, mati langsung dah. Maghrib ini, aduh. Itu gue takut banget tuh. Langsung gue kayak ngerasa bersalah. Duh, kenapa gue nyuruh dia ya? Maksudnya gue suruh dia lihat gitu. Maksudnya besok aja, gue udah bilang besok aja. Tapi dia tetap keke naik. Padahal gue bilang besok aja. Dia nggak ini ya? Hah? Ini nggak ada perlawanan, langsung naik aja gitu. Gue udah bilang mas besok aja. Ya Allah, lindungilah dia ya Allah. Bismillah. Duduk sini kok. Tuh. Udahlah kasih lebih ini. Harusnya kuat sih. Ini kan ada nih, tuh lebih kuat besinya. Bismillah. Wah, ya Allah Tuhan.
maafin saya kalau sampai ada apa-apa, tapi lindungi dia. Karena takut banget gue, sumpah. Hari itu gue takut banget, takut kenapa-napa. Dan kita tahu kalau dari secara kasat mata, misalnya lu lihat gitu, itu nggak layak lah untuk diinjak. Dan kita nggak pernah tahu sekokoh apa itu tempat pijakan dia untuk benerin gitu loh. Yang apa dibenerin sama orang itu pada saat lewat tuh kayaknya udah bertahun-tahun nggak dibenerin gitu sama orang. Deg-degan gue. Malah gue yang takut deh. Dia mah nyantai-nyantai aja lagi. Awas itu bolong tuh. Ada itu. Mas, woi. Tuh. Mana dia? Nih. Lewatin deh. Kelewatan. Anjir, dapet tuh dia. Dapet. Dapet. Ada Mas. Hati-hati, Mas. Hati-hati Mas. Waduh. Thank you Mas, thank you. Aduh. Waduh, gokil Mas. Makasih banget ya Mas ya. Ya udah, tapi alhamdulillah begitu setempat saya berdiri denger dia jalan dok, wah alhamdulillah. Terus saya lihat mukanya Mas ya, wah alhamdulillah. Dia megang drone saya, wah alhamdulillah. Drone akhirnya ada. Udah, terima kasih. Maksudnya Mas, saya nggak tahu namanya, lupa. Tapi intinya Mas udah ngebantu banget, terima kasih. Jadi Mas D shield nyala ya. Artinya aku, Wisnu sama Pak D mau masuk duluan. Gitu. Jadi aku butuh Mas D di sini. Tapi standby gitu, siaga. Aku sama Wisnu sama Pak D mau lihat dulu yang memang kemarin itu waktu kita kesini, yang bikin kita mau udahin karena memang keadaannya tuh udah nggak kondusif waktu itu gitu. Dan sepertinya memang ini keras banget. Ada sesuatu di dalam sini yang keras banget. Nah, mungkin pada saat itu terlihatnya ya sampai segitu pada dulu itu. Tahun berapa ya itu ya? Tahun 2021-an sih kalau nggak salah. Nah, gitu. Jadi mungkin ya dulu itu ya terlihatnya ya mungkin sampai sebatas itu gitu. Nah, atau ada sesuatu yang belum selesaikah atau apa, makanya kita mau lihat nanti. Oke. Sama kan tadi kan sebenarnya kan juga ada banyak hal ya, contohnya yang kayak tadi kejadian drone tadi. Terus itu juga banyak hal yang menurut aku pribadi tuh sebenarnya agak aneh karena namanya drone tuh pada saat jatuh tuh selalu nge-record, aku selalu nge-record gitu, nggak pernah aku stop sampai selesai tengah jalan. Nah tadi juga berhentinya tuh pas kenapa ditungku itu, ditungkuin pas kita pas tahun lalu, beberapa tahun lalu itu. Wisnu dipanggil, Wisnu kayak ya gitu. Iya, Wisnu sampai gitu. Nah, jadi maksudnya aku mungkin sama Mbak, sama siapa lagi? Wisnu. Ada Bode sama Mas Dipo. Ya udah, kita reki dulu. Mas D tunggu sini dulu ya. Oke. Ada sama Bunda juga tunggu. Ada Bunda sama Bang Fat. Oke. Enggak, biar di sini dulu aja. Kenapa bikin gelisah ya Mbak? Iya, bikin gelisah, bikin marah. Anxious gitu loh. Wow. Hati-hati Mas Dipo. Jadi waktu itu kan kita ngelihat yang di lorong itu yang Wisnu dipanggil. Yang ditungku. Iya. Itu ada sosok yang makan daging. Makanin apa ya waktu itu Mbak bilang ya? Makanin daging. Terus darah apa gitu kan? Iya. Itu sosok atau Sosok. maksudnya? Mbak bilang shifting bisa berubah gitu. Gede, tinggi. Sosoknya tuh makan ya berarti? Makan. Nah, dulu kan kita kan belum singgungan sama Demonic nih. Ada lainnya nggak Mbak? Ada. Mbak yakin ini ada hubungannya? Ya kan? Karena mau di-trigger dari tadi di depan. Ya, Jinun juga jadi anxious sama gelisah, campur antara marah sama sedih.
Kita lihat ke sana yuk. Ini Mbak, dari kiri Mbak. Awas hati-hati ya guys. Oleng sekali. Pelan-pelan. Sabar. Oh my goodness. Oke. Di sini Anu. Mbak, Ini kan? ini dia. Dari sini apa dari sana Ip? Maunya? Bisa kiri kanan ya Mbak? Yang Wisnu dipanggil? Masuk dari sini tapi ketarik ke kiri ya. Oke. Mas Dipo. Awas, Mas. Stop. Hati-hati. Sebentar. Aduh. Aduh. Bude jangan turun. Jangan ada yang turun dulu. Ya. Oke. What is this ya? Yang lain jangan sampai turun ya. No. Oh ini gateway no. Kayak portal. Kan? Gateway nih. Wah Mbak matiin. Tadi makin ada circle gitu. Tuh. Oke. Sebentar sini dulu. It's okay. Ini nih, dari sini nih. Wisnu lihat ke sini, arah sini Mbak juga. Coba lihat. Pintu apa itu? Nih. Tuh. Kebuka ya? Kiri kanan kebuka Mbak. Kan. Kita nggak lihat ini ya kemarin ya. Sini juga ada. Kita nggak lihat ya. Enggak, sama sekali. Pantesan. Sebentar Nono, pintunya kiri kanan. Aku tadi pas berdiri di situ kayak denger suara kayak tunnel air. Gitu. Ya. Jadi ini kita sekarang lagi berdiri di streamline ini, kayak di air, tapi bukan air. Jadi pergerakannya, bayangkan ada 2 pintu terbuka kiri kanan. Udah kebuka, vakum lagi. Saling nyedot. Aduh. Yuk, keluar dulu. Mbak biar bilang dulu cerita dulu kan, silakan. Duluan. Dulu. Sosok yang makan itu ada. Ada. Memang di sini. Itu sempet gambar nggak? Lupa nanti iya ya, Mbak. Lupa Nono. Oke. Karena udah gambarin lagi deh. Jadi bentuknya manusia biasa. Orang aja. Yang ini sekarang Mbak lihat. Yang ya Nono juga sih. Ya, tapi ada 1, 2, 3. Ada 5 di belakangnya gitu.
juga mereka kali di sini pusing juga kelelawarnya. Halo. Oh, kita jadi ngeliat wujud yang aslinya, Mbak. Iya sekarang. Humanoid ya, maksudnya kayak orang. Tapi itu belakangnya apa sih, Mbak? Anak setan. Ini bisa gateway kemana aja, no? Iya. Jadi emang open portal. Mbak nggak tahu. Waktu itu kayaknya mungkin kita sempat ngebahas deh, karena memang ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan sejatinya orang ini. Akhirnya dia membuka sesuatu. Jadilah dia sosok yang digunakan, diambil wujudnya. Tapi itu pun juga karena energi yang dia lakukan gitu. Jadi dia sendiri yang bikin, akhirnya diperbudak sama setan. Dan portal ini memang ada kan? Portal ini memang ada. Memang ada kan? Dan kita nggak lihat waktu itu. Jadi pelaku gitu dia ini. Ya, itu cuma salah satu aja, salah satu pion aja. Banyak loh. Ini sekarang ada perempuan nih. Ketawa di belakang, lihat gak? Mukanya serem banget. Dari arah sana, bawah. Nah itu dia. Ya, matanya tuh kayak enggak, dari bola mata ke sana tuh merah gitu. Giginya kayak ini tau gak? Yang bagian sini tuh kayak panjang tapi kayak ikan apa tuh? Ikan piranha. Tapi ya tajam-tajam Ya, gitu. serrated gitu kan giginya. Ya. Itu kan wanita jadi-jadian. Ya. Ngapain di sini? Tempat dia bilang. Hah? Tempat dia bilang. Pakai kemen kan? Iya. Serem banget ini. Kebenan tapi kenapa kebenan sih? Agak aware ya. Ya udah. Jadi nanti mungkin kalau misalnya kita mau ngebahas di sini, kita akan pecah tim aja kali ya, Ip ya, juga ya, pecah tim. Nanti Mbak yang figure out gimana bagi timnya gitu. Tapi Mbak sama Nunu harus selesaikan di sini. Iya. Ada apa? Bukan penasaran sih, cuman kayak ada sesuatu yang mesti. Apa gitu? Iya. Apa? Tapi Nunu sama Mbak nih di sini nih. Iya. Oh, oke. Apa Mbak? Mbak barusan kayak ada pesan sesuatu tapi Mbak bilang oh gitu. Dia bilang yang waktu itu mau masuk ke kamu saya katanya. Terus Mbak sesek inget nggak? Nunu apa dengar sesuatu apa? Kayak ada yang sampai kayak ada yang diomongin ke Nunu. Terus Mbak, oh Mbak yang jawab oh. Dia mau masuk ke Mbak. Enak aja. Tapi apa gitu, ada sesuatu gitu loh Mbak. Entah itu berhubungan sama pabrik ini atau memang yang waktu itu kita lihat tapi kita tidak sampaikan, bisa jadi itu. Ada. Nah, sini. Kelelawar buahnya jatuh. Positif banget ya anaknya. Aku pas lagi sebelum suara tadi aku bilang dengar nggak di belakang ada kayak ketok gitu, ada orang jalan. Yuk, keluar Suara dulu. senterin nih, itu ruangan lagi nih. Nggak usah ke situ. Nggak, hanya tahu ruangan lagi. Keluar dulu yuk. Ini set buat film ya?
is creepy man. Ini ada banyak perempuan sini. Iya. Di situ memang lihat ada 2. Oke, nanti ya disimpan ya. Oh itu gerbong kereta itu. Apa? Gerbong kereta yang ini ke. Ya. Ada relnya gitu. Yuk. Nih stasiunnya ini ya? Stasiunnya apa namanya? Kesel ya? Ketel. Ketel. Ayo, mau muntah nih aku. Awas, Ip. Iya. Udah sih, Be. Nggak bisa ini. Ayo. Tuh. Ntar Uncharted 2. Tau gua. Mul-mul. Tuh, kan. Mbak, Hah? banyak. Wece-wece. Ya? Gue dipanggil juga. Iya. Hah? Sarah, gitu. Siapa yang mobil Mbak di situ? Kerekam nggak ya suaranya? Hah? Kerekam nggak ya suaranya? Semoga sih. Yuk. Yuk, keluar dulu yuk. Yuk, kita isi perut dulu yuk. Nanti lambung. Yuk. Pusing nggak lo, Bude? Hah? Ini keras banget loh. Sumpah. Entah gua. Iya kan? Mas Dipo, yuk keluar dulu. Semua pelan-pelan keluar. Ini angsty dari tadi. Waktu itu kok kita belum, ya nggak ngeliat. Kita harus keluar dulu ya. Harus keluar dulu. Mbak, harus keluar. Mbak. Mbak. Mbak balik, Mbak. White Hills. Mbak, balik, Mbak. Jangan. Mbak, balik dulu, Mbak. Mbak. White Hills, Mbak. Iya. Mbak narik. Gila ya. Itu gimana interest BM acaranya, Mbak? White Hills ketarik lagi. Jadi linknya kebuka itu waktu kita kesini, Nu. Linknya kebuka waktu itu. Itu udah mulai crack open. Maksudnya link gimana? Ke mereka yang gelap. Dari nelusur. Masuk akal nggak sih? Tapi udah mulai gitu. Itu sebelum kita ke US belum sih? Sebelum apa sesudah? Yang kita kesini. Kita kesini itu sebelum ke US, kesini kan? Sebelum US pertama ya, Mas? Iya. Tahun sebelumnya. Oh iya benar. Makanya tadi ketarik. Terus kita nggak sadar. Itu gimana? Nggak apa-apa. Itu kayak mungkin emang kayak escalate semua gitu loh, Nu. Satu jalur berarti? Tapi iya, sama semuanya sebenarnya, Nu. Jadi White Hills? Iya. Dia kayak nyeringai gitu dari jauh tadi. Mau kemana lo emang gitu? Emang lo pikir lo bisa pergi kemana gitu? Nongol tadi? Iya.
Ada hornnya gitu. Nggak apa-apa. Wow. Jadi mungkin pertama banget itu kita udah mulai dari gerbang iblis. Which is di sini. Gerbang iblis yang episode gerbang iblis. Yang Bang Fat kebak yang Oh iya bener. Escalate dong berarti dari situ. iya. Belum lokasi lain ya? Kemar. Dari gerbang iblis. Wah terus gimana dong mbaknya jadi kebuka semua ini? Nggak apa-apa, kan kita ya makanya kan kayak kita harus belajar nyelarasin terus, nggak bisa nerima aja gitu. Tapi mungkin secara nggak sadar kita emang udah dari awal kayak dikit-dikit di marking. Di marking untuk kita upgrade. Iya akhirnya mau nggak mau ya kita anggapnya kitanya kan Prosesnya kita. naik lagi, iya lebih peka. Kita dituntut untuk bisa nyelarasin terus. Ya kita juga jadinya kayak ayo lo takut lo gitu, tapi kan kita nggak boleh takut. Karena kalau misalnya kita di marking sama yang jahat, artinya kita juga di marking sama cahaya. Itu aja, karena kita nggak punya apa-apa untuk melawan mereka. Tapi ntar kita coba lihat lagi maksudnya ini apa. Yang kemarin belum sempat terceritakan sebenarnya. Kalau menurut Mbak ada hubungannya dengan kisah-kisah beberapa perempuan yang ada di sini. Gitu. Jadi gongnya adalah mungkin mereka yang ditumbalkan. Gitu. Udah ngeliat garis kok. Ya. Yuk, kita break makan dulu ya, Ip ya. Yuk. Sakit kepala kan lo? Untuk pertama kalinya dalam hidup lo sakit kepala banget gak? Oke, yuk. Woo. Oke, ini kan tadi sempat Mbak udah reki ya ke dalam. Terus memang bagian yang pas lagi di apa? Yang lebih tinggi tuh di tungku ya, pembakaran itu kan. Nah mungkin kita akan sedikit mengulang dari depan, nanti go with the flow aja, maksudnya Bunda, Mama Mas segala macam kita ikut aja go with the flow arahnya kemana. Nah setelah itu nanti baru kalau nggak salah mau pengen ada pecah tim ya. Ya nanti kita pecah tim, tapi kita decide di dalam. Di dalam. Nah sementara Jangan pecah pokoknya dong, kita harus bersatu men. Ayo, Cheers, bersatu akhir kita jadi. teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai, kita demo ke MK. Indonesia harga mati. NKRI. Oke, lanjut. Tin. Ya, terus ini Terus, jadi tadi tuh pas aku masuk emang udah pengen ke area yang di bawah situ Bunda. Jadi waktu itu Bawah mana? yang tungku itu, yang Oh, kayak lorong yang aku suruh ke yang atas gede, semua. Yang ada yang untuk pembakaran ya? Iya. Nah, waktu dulu itu yang waktu aku kesini, aku juga sempat sesek karena ada yang mau masuk, tapi masuknya paksa. Agresif itu. Nah, terus anak-anak juga kan kena dampak kayak sampai muntah darah gitu. Nah, tadi kita ke sana, ternyata di bawah situ ada portal. Tapi lucunya portalnya ini depan-depanan, gimana? Jadi ini kebuka. Terus kalau misal ini masuk ke sini, ini Ya, bukan masalah itunya Mas. Gimana? Kita di tengah-tengah itu. Jadi kenceng banget ya. tarik-tarikan gitu. Gitu. Makanya kenceng banget. Nah, cuman memang mungkin pada saat dulu kita kesini ada beberapa yang memang belum terlihat dan ada beberapa yang sebenarnya udah minta tolong tapi tidak terlihat dan karena banyak jadi nggak bisa semuanya diceritakan gitu. Nah, mungkin mudah-mudahan malam ini akan bisa mendapatkan konklusinya apa sih yang kita kemarin miss gitu. Makanya kan lebih enak nih sekarang ada Bunda, ada Mas D. Mungkin kalau misalnya ada informasi lain yang bisa melengkapi untuk apa yang kita dapat nanti kan lebih bagus gitu. Itu aja. Oh, dan satu lagi. Tadi pas pada saat kalian siap-siap, aku tadi ke arah sini. Sendirian foto-foto. Ini yang gedung ini. Itu kan lorong itu jalan ke sana kan ada jalan ya. Nah, di situ ada perempuan. Perempuan pakai baju kerajaan. Dia gini.
Terus aku yang kayak Tapi nggak ngomong apa-apa. enggak, walaupun cantik, cuman aku kayak Bentar. nggak mau gitu ya. Tadi Yang dulu mana, deh. Mbak? Cantik emang. Bagus kan misalnya baju kerajaan gitu kan. Looks-nya kan kayak oh mungkin dia nampakinnya luhur tapi belum berani. Aku memang sengaja kayak aduh ntar dulu dia kan lagi sendirian belum mulai juga. Takutnya nanti dia bohong aja karena aku tahu kalau misalnya aku kesana kayaknya mau diajak ke tempat dia. Which is itu ada tempat kayak mungkin kerajaan astral. Nah, tapi aku nggak tahu di mana. Gitu. Berarti kerajaan itu dari salah satu portal juga mungkin ada yang satu portal ke arah. Bisa Jadi tapi nggak tahu kita ya. belum tahu. Betul. Atau mungkin ada di daerah sini kan ini gede banget nih. Apakah kita akan ketemu malam ini atau besok kan kita nggak tahu. Gitu. Makanya Jelasin juga kalau misalnya ini satu lokasi, ini kan satu area gede banget. Nah ini satu lokasi, dari sini kita akan ke tempat lain. Jadi maksudnya buat Haradik juga nanti biar bisa tahu kalau penelusurannya itu bukan berhenti di sini doang, tapi akan berlanjut terus sampai dengan episode-episode selanjutnya. Karena kan ini kan tayangnya gantian, ada di YouTube sama di aplikasi gitu, aplikasi. Jadi biar Haradik juga ngikutin, nggak yang cuman oh ini udah habis takutnya ternyambung lagi nyambung. Oh ini akan perjalanan panjang dari tempat ini, pabrik ini, terus kita juga ada ke yang ada aula gede di sana Mas Dia. Pokoknya satu komplek area ini kan gede banget. Handphone Mas Dewi? Ya kan ntar ditayangin nanti. Oh ditayang. ya ada nanti akan ada Mas Dik kemarin udah menggambarkan map Petanya. peta lokasi dari tempat ini. Gitu. Jadi awalnya gue pikir dulu kan kita pernah sini kan. Nah, gue pikir bangunannya itu cuman ini doang pada ini yang ada kereta-keretaan ini satu sama gedung ini doang. Panjang. Dulu kan ada rumah Belanda juga. Iya. Yang gua nggak tahu adalah ada aula besar di sana. Iya, bisa. Terus ada itu lagi apa namanya yang rumah yang dibilang mitos itu apa? Iya, ada rumah Cinder sama beberapa rumah yang terkait dengan sejarah-sejarah kelam tragedi 65. Kemudian ada beberapa rumah yang diduga sarang dari entitas-entitas asal. Jadi rame. Jadi berbagai macam sarang ya. Iya. Ada sarang A, Tapi ada sarang ini B. kita kan mau terpusat ke Ini dulu. Ini Iya, sudah dulu gede ya. banget. Iya. Yang gedung ini ya. Iya. Ya udah. Oke, yuk kita langsung aja. Ya. Gue percaya tempat itu tuh pasti banyak banget menyimpan misteri yang kita belum pernah ungkap dari tahun 2021. Jadi ya persiapan gue, balik lagi gue siapin fisik gue, terus juga mental, sama emosi sih paling yang gue harus jaga ya. Karena gue males kalau misalnya nanti harus bertemu hal-hal yang mestinya nggak perlu ketemu, harus ketemu gitu. Jadi kadang-kadang emosi gue suka naik turun, itu aja sih. Jadi lebih persiapan gue lebih ke situ sih, mental, fisik, dan emosi sih yang gue jaga. Kita langsung aja ke sana apa gimana ya? Langsung aja ya, Bang Fat ya. Boleh. Kita balik situ dulu ya, biar aku pengen dari Bunda sama dari Mas D pengen tahu apa yang dilihat. Jadi nanti kita satukan apa yang kita dapat. Karena aku baru pertama kali ada portal depan-depannya nih apa? Apakah itu tengah portal yang terlihat oleh kita atau gimana? Kan bisa jadi itu salurannya gitu. Dan portal satu aja ngedot gitu. Tapi Iya. lucu sih, ketika tadi kita lagi jalan, kan udah ngeliat sebenarnya kan kita udah standby dari sore ya, Iya. udah stock shot dan Iya. segala macem. Terus kayak, oh oke, ini tempatnya bagus, secara sinematik dan segala macem. Iya. Cuman ketika kita udah mulai, abis selesai briefing dan segala macem, beberapa langkah sebelum masuk, pas tadi kakak D sempat salam juga di depan, itu langsung berasa ya, padahal kita belum ngapa-ngapain. Iya, belum ngapa-ngapain. Ada yang buka komunikasi kan? Enggak. Langsung kayak, Ya. Berindingnya. bisa gitu ya. Aku udah mulai kerasa mual tipis-tipis, padahal cuman jalan doang. Iya. Tekanannya sudah berasa. Iya. Dada kiri sih kalau Bunda. Ini aku udah nyalain shield loh. Harus Tapi kalau nyala. nggak nyalain shield udah muntah kayak Harus gitu. nyala. Semuanya nyalain.
Kita kayak ada di dalam kapal Pelan-pelan, Titanic. pelan-pelan. Di mana? Yang sebelah sana apa yang sebelah sini ya Mbak? Aku lupa. Oh ini. Yang bawah ini nih. Dan apa? Aku lupa cerita tadi. Tadi pas jalan balik ke sini ada yang manggil aku, Sarah. Telinga atau sini? Telinga. Aku telinga. Oh, bukan. Bukan ini. Oh. Aku kalau suaranya laki-laki. Aku Mbak ya. Situ. Tapi gue mikir, siapa yang manggil? Berarti manifest ke fisik ya itu ya? Iya. Sama kayak aku dulu, Mas Day. Aku dipanggil. Ya. Oh iya. Di dalam situ. Ingat. Oke. Yuk, kita masuk. Pasti Saradik nggak inget kan yang mana. Nah kalau misalnya kalian nggak tahu, nih kita kasih lihat waktu tahun berapa Pak Dem waktu itu? Kayak 2021. 2021. Nih tayangan yang kita pernah syuting di sini. Apa no? Ya. Tarik dulu. Tarik Wisnu. Ada yang manggil? Siapa? Ayo. Guys, ke atas ya guys. Yuk. Nih di sini nih. Tadi dipanggil. dari arah sini, area sana. Aku ke gambar lagi Mbak, yang ini, yang tadi Mbak Sarah cerita manggil, suaranya laki-laki. Laki-lakinya tuh bukan kayak serem, wah Sarah, kayak gitu, tapi laki-laki yang berwibawa. Dan face-nya tuh face yang kita bayangin tahun 1800 sampai 1900 awal pakai baju putih, tapi yang sininya itu ada jariknya. Oke. Yang sini ada ikat-ikatnya, benar-benar kayak priayi kayak gitu. Mas Day dapat ya? Maksudnya udah kelok ya? Visualnya Visual, dapat, oke. walaupun saya nggak yakin apakah visualnya memang benar itu atau Atau itu bukan. diserupakan ya. Iya, nggak apa-apa. Di lock nanti kan bisa biar kita sama-sama lihat visualnya nanti. Mas Day gambarin. Oh boleh. Ya, kita sambil lihat dulu. Oke. Dia mau ngomong apa nanti Mas Day kalau misalnya dapat informasi lagi kasih tahu aku ya. Oke. Set, kayak langsung. Langsung ya? Iya, ya. Nah, oke. Ini sebentar. Ini aku nggak mau semuanya turun dulu. Sebentar. Wait. Ini banyak debu nggak sih? Bukan soal debunya. Aku harus milih dulu. Ini yang Mbak bilang kanan kiri ya? Iya. Karena Ip tadi udah turun, Ip boleh. Tunggu, Jordi mana sama Boy? Nah, siap lubang sana kasih lampu. Yang di sana siapa yang turun? Enggak. Cuma kasih lampu dong. Oke. Tiap yang bolong-bolong kasih lampu. Sebelahnya lagi yang ada bolong kasih lampu. Dika dari situ aja ya. Ayo Wisnu, Bunda, semuanya turun. Hati-hati stepnya. Sama Mas D. Oke. Silakan. Ini tinggi banget ya. Udah butuh bantuan? Day. Aman Mas. Debu campur bau itu juga. Oke. Nah. Ini Bunda. Sesak ya. Ya gak? Ini kanan. Gue senterin gini aman Pak Dem? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Sugeng Dalu. Selamat malam. Ini saya Day sama teman-teman dari Diari Misteri Sarah. Mau bercerita, saya mau mengetahui apa yang mungkin dulu pernah terjadi di sini. Kenapa? Banyak ceritanya. Kalau yang di sini sendiri, yang jenengan bersani dan alami, boleh diceritakan? Perkenalkan, Nggih. nama saya Eyang Rojo Nyowo. Rojo Nyowo. Nggih, Sugeng Dalu Eyang Rojo Nyowo. Apa yang mau kalian ketahui? Kenapa Eyang? Eyang sakit? Tua, sudah tua. Oh sudah tua. Sudah sepuh. Berarti Eyang sudah sepuh di sini ya Eyang ya? Sepuh. Kalau boleh tahu Eyang dari zaman ini pabrik udah ada atau sebelumnya ya? Eyang ingat, Eyang dari sebelum penjajahan Eyang sudah di sini. Karena
tempat ini dibangun 1860 seingat Eyang. Dan Eyang itu sudah ada. Eyang kerja apa Eyang waktu zaman itu? Aduh, Eyang di sini sebagai mandor. Tapi di sini berperilaku baik, mendapatkan tempat yang baik. Berperilaku jahat di sini akan dimatikan dengan nyawanya hilang. Lah, banyak yang meninggal di sini ya. Banyak dengan cara kecelakaan. Udah asal bukan. Iya. Kalau boleh tahu berkelakuan yang tidak baik itu gimana yang kok sampai harus meregang nyawa di sini? Melawan. Melawan siapa? Melawan yang punya. Melawan Tuan. Dari pekerja-pekerja biasanya. Betul. Karena Tuan di sini bekerja sama dengan Pak Gede yang ada di sini. Oh. Hati-hati kalian ya, tidak semua di sini baik. Iya. Tapi Eyang kenal semua yang di sini? Tidak semua. Tidak semua. Siapa yang sosok dominan di sini, Eyang? Banyak. Eyang salah satunya. Eyang tidak merasa dominan, Dok. Cuman sepuh. Eyang merasa sepuh di sini mengenal mereka, Dok. Iya. Eyang pamit ya. Iya, kita juga pamit ya Eyang ya untuk penelusuran di sini. Eyang ya minta izin ya. Hati-hati. Kayak banyak pengambil nyawa pateni manusia. Hati-hati. Hati-hati deh. Assalamualaikum. Mas D. Mas D, tadi yang pertama dirasakan apa pada saat ini? Saya malah bagian sana, sebelah sana. Oke, Wisnu, pas kesini, yang sebelah sini? Iya, sini dan sana. Kiri kanan? Oke. Kalau Bunda, tadi ini siapa tadi? Sesepuh? Sebentar deh, namanya nggak asing deh. Namanya nggak asing ya? Coba deh, Pak Dem nanti cek ya. Yang beberapa tahun lalu yang kita kesini, nama Eyang Rojo tuh kayaknya nggak asing, kayaknya kita pernah ketemu deh. Oh ya? Kayaknya ya, nggak tahu namanya tuh nggak asing. Eyang Rojo. Rojo siapa tadi? Kayak bengkak, gemeter. Rojo. Ini bengkak tuh. Iya. Ini cincin jadi nyelip gini. Oh iya, kok bisa gitu ya? Iya tuh, cincin dulu. Dibandingin sama yang tangan ini? Tuh, bengkak. Iya. Kenapa? Bunda agak maju deh, kalau Maksudnya enggak. tenaganya Bunda kesana mungkin. dulu deh. Bunda mau Soalnya ini kayak wut gitu loh, Bun. Aman. Cuman kayak apa? Kayak kita diburu gitu. Iya, ini kita berdiri di antara dua pintu itu. Dua vakum itu loh. Tapi ya masih yang ininya langsung ngejaga gitu. Kalau gini, ini rasa ya. Kalau gini biasa. Tapi kalau punggungnya dihadapkan gini, terasa banget. Iya. Makanya aku kan gini tadi. Ya, makanya aku gini. Beda ya. Pantas ada yang bilangin. Nggak apa-apa, biarkan dia rasain sendiri. Tadi gue nggak pegang Bunda, kenapa gue mual, gue diem aja tensin gitu kan gue kan. Iya, kayak hadapnya salah. Ini kameraman pasti kerasa ini. Berat, lu Pak Dem kerasa juga? Enggak. Bagus. Hadap sana. Open ini, Nu. Iya. Pintu ini. Mas Dia udah lihat tapi ya. Nanti mungkin apa ya? Tapi Mas Dia nggak lihat sosok ya? Lebih ke pintu kan, gerbang dulu ya. Sosok ada tapi jauh sekali. Iya. Kalau yang di sini sekilas tadi itu garis Mbak saya ngelihatnya. Jadi kayak garis gini, serat kayak gitu. Nah garis ini kayak bisa buka kayak gitu. Terus kadang bisa tutup. Kadang Nah iya Mas D, jadi garis itu kayak riff gitu loh. Jadi ini garis nih bisa gini nih. bener kayak gitu. Itu ingat nggak pintu yang di Semarang itu, yang portal nyoy itu? Ingat? Oh iya, nyonyoy. Nyoy, ya itu. Iya, Ingat bener. portalnya Mirip nyoy. nyoy. Nah itu. Portalnya Nyonyoy. Buka. Tapi ini lebih besar, ini garisnya lebih ini kok. Iya, ini kiri kanan gitu. Oh iya, saya penasaran warnanya apa sih Mbak? Warnanya kiri kanan ini lain Mas. Oh gitu. Kalau yang sebelah sana agak lebih gelap, ini agak lebih terang. Oh. Lebih ke abu ya. Tapi agak lebih ada terang di sini. Abu muda gitu ya. Iya, benar sini Bu. Abu muda. Tapi jangan tertipu, gelap. Gelap. Tapi jangan tertipu dengan rasa yang diberikan. Oke. Karena
Ini mereka manipulatif banget. Terus kalau misalnya ada yang manggil jangan disamperin. Oke. Jangan dijawab. Iya, kalau enggak kamu ajak sini gitu. Jangan kita kesana gitu. Manggil bilang apa? Kan Mbak yang manggil. Ayo. Bude, jalan dulu, silakan. Kita bahas di atas aja biar nggak habis. Nanti kita habis di sini. Itu tadi ada yang aku suruh ke sana terus dia turun tuh. Aku Siapa? bilang jangan turun tapi. Siapa yang di sana tadi siapa? Tadi siapa yang turun? Itu si itu ya, siapa? Sini Jor. Keluar dari sini Jor. Ya. Ya. Sini keluar dari sini. Ya, keluar dari sini lu sini. Sini nggak mau sini aja. Lu jalan sini enggak apa. Ya. Nih gua kasih antar. Jadi keluar satu pintu aja dari sini. Ya, Alemong nih. Gue bilang jangan turun, dia turun. Gue bilang ke tangga paling bawah aja, dia turun. Dia ngerasa itu masih ada tangga. Apa tapi bagus. Apa Bajor? Di keluar dari sini, jadi jangan dari sana, biar satu dari Mbak. Dari sana. Belum. Belum pernah malam yang perlu ditata. It's okay. Yuk. Yuk, silakan. Ayo masuk. Ketarik kan, saya juga ketarik sama. Ayo makanya jalan dulu aja. Pinter ini Nu. Dia ngasih tenang ini. Ngasih pengen ngobrol terus lama di situ. Iya. Aku nggak tahu Mas D sama Bunda lihat juga atau enggak. Tapi ada satu sosok perempuan, rambutnya panjang, ini pakai kemben, giginya tuh kayak gigi pirana, runcing-runcing. Gergaji. Iya. Gergaji. Kenapa abang? Kenapa? Iya lagi gue mau ngomong Gigi gergaji. Tapi nggak panjang ya kayak gigi biasa tapi. Cuma beda sepersekian detik gue ngeliat giginya kayak piranha. Iya mau ngomong piranha. Itu yang kemarin, yang waktu itu bikin aku sesek, ingat? Waktu itu bikin aku sesek, ingat? Ini mual sih. Rasanya gue pakai shield gue. Enggak, emang berat. Ini kamu ya? Ini kamu ya? Bisa bicara nggak sama saya? Dan Sewu, dengan siapa ini saya bicara? Bisa bicara? Giginya bagus loh. Nggak bisa ngomong. Mau apa? Enak aja. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Oh, Nggak dia bisa enak. dong. Nggak bisa dong. Jangan. Nggak bisa Nggak dong. boleh. Nggak bisa. Nggak boleh. Kamu ngapain di sini? Hah? Nggak boleh. Biasanya ngapain di sini? Lo pegang belakang kenceng banget ya. Biasanya kamu ngapain di sini? Hah? Jangan. Oke, apa tuh? Apa di atas ada apa? Siapa di atas? Hah? Satu. Enak aja. Apa katanya? Jaluk siji minta satu. Enggak bisa. Nggak ada. Jenengan sih Kalau mau ngobrol aja. Iya, ngobrol. Anda siapa? Kok datang-datang Ngobrol aja minta ngobrol. satu? Iya, nggak boleh. Sumpah ini kenceng banget. Iya. Ih, badannya juga semuanya kenceng. Ayo sok ngobrol aja, mau ngobrol nggak? Nggak boleh. Yuk kita ngobrol. Ngobrol aja baik-baik. Siapa Tuhan kamu? Hei, Iya, dia siapa Tuhan disuruh- kamu? Dia disuruh barusan. Siapa Tunjuk Tuhan atas, kamu? ada yang Siapa nyuruh. Tuhan kamu? Hah? Disuruh. Maksudnya disuruh sama Siapa yang Tuhan di kamu? atasnya. Hah? Udah kalau nggak bisa ngomong keluar. Jangan ganggu.
Hah? Keluar. Mbak keluarin dulu, Mbak. Bun keluarin dulu deh, Bun. Udah nggak kondusif. Sumpah ini aku takut tangan Mbak sakit sini. Yang satu tak pegang, yang satu pegang. Kasihan nyainya. Mbak. Mbak. Bukan lagi. Bukan. Nah ini ngobrol ini bisa. Beda lagi. Beda Siapa lagi. ini? Beda lagi. Beda lagi. Ini kamu siapa? Ini kamu siapa? Ini Ular. Ular. enggak yang pakai kemben suka nari-nari nyanyi-nyanyi ya? Ya. Penari yang di Ayo. Dia nunjukin tempatnya. Ya. Nunjukin tempatnya. Ini yang tadi awal dilihat tapi Kakak ini dari sana deh. Oh, di situ. Oke, namanya siapa? Katanya jago nari sama nyanyi ya? Oh iya, ini yang tadi dilihat pakai kemben ada kayak penari banyak kan ini salah satunya kayaknya. Kayaknya itu deh. Sorry, split lagi kan? Iya, beda lagi. Banyak. Tuh. Iya. Siapa yang lari? Kita nggak ada yang lari. Kita yang kesini. Nggak ada yang lari. Kita nggak ada yang lari. Iya. Oh kamu. Hah? Yang di White Hills ini keluarin aja. Iya. Udah nggak bisa dijaga. Keluarin, Mbak. Keluar. Go away. Dorong keluarin, paksa keluarin. Gue pegangin fisik. Assalamualaikum. Mbak, aman, Mbak? Iya, aku cari jalan. Ya, oke. Biar aku cari jalan. Oke. Ambil energi itu, Mbak.
Ambil energiku Mbak. Charging dulu Mbak. Charging dulu Mbak. Tambahin di belakang, tambahin lagi. Oh, tambahin lagi. Jadi aku tuh kayak di satu tempat, nggak tahu di mana, itu kayak kedap, itu gelap banget. Jadi aku ingat aku kayak gini, kenapa gelap banget ya? Terus kayak aku buka mata gini, jadi merem sama buka mata tuh sama gelapnya. Itu serem banget sih, kayak suffocate apa sih, kayak nggak bisa nafas, gelap banget. Itu gelap segelap-gelapnya. Nggak lama, mau melangkah tuh takut karena gelap kan, takut disoriented gitu rasanya. Aku dengar suara, nah suaranya itu adalah sosok Native American yang aku lihat di White Hills. Nggak lama, aku ngeliat kayak ada sedikit titik terang, terus aku kayak apa ya gitu, aku deketin, ada suara ibu, sosok ibu lah, aku manggilnya ibu. Ngomong pakai bahasa Jawa, "Nduk, dah yuk," gitu, "Dah ya, mulai." Gitu. Aku ngerasa ini Mbak nih nggak seperti biasanya nih. Mbak kalau misalnya buka komunikasi, Mbak tuh ngasih sedikit window buat mereka untuk oke, silahkan untuk komunikasi. Tapi ini nggak, Mbak kayak membiarkan pintunya terbuka lebih lebar dari biasanya. Sampai akhirnya Mbak dan sukmanya Mbak atau ruhnya Mbak itu agak mundur. Karena apa? Karena sosok atau entitas yang ada di situ masuknya tuh kayak persistence gitu, kayak pengen masuk banyak, nggak 1, 2, 3 dan ada banyak. Maaf ya kalau misalnya aku agak sedikit emosional pada saat nyeritain ini. Aku pribadi di situ ada aku, ada Bunda, ada Mas D, ada Bang Fat. Bisa dibayangin 4 orang megangin Mbak dengan yang beratnya setiap orang aja bisa ngangkat Mbak sendiri gitu. Ini Mbak udah jejak, udah kayak paku bumi nggak bisa diangkat. Aku udah meluk Mbak, Bang Fat coba untuk ngebantu manggil Mbak segala macam dengan caranya, Bunda dengan caranya sendiri dengan metodenya, Mas dia juga mencoba untuk menyadarkan Mbak. Tapi aku nggak tahu, ini aku asumsi sendiri ya. Aku sebagai adik kandungnya Mbak tuh aku ngerasa aku sedih di situ. Ngerasa sedihnya adalah pada saat aku megang Mbak, itu aku ngerasa kayak aku hanya megang jasadnya Mbak, tapi ruhnya nggak ada. Karena aku ngerasa pada saat sosok yang pada masuk di Mbak itu, ruh atau sukmanya Mbak ini jauh di sana, entah di mana. Aku bilangnya di limbo ya. Dan again itu juga karena Mbak lagi dalam keadaan emosi yang nggak stabil. Di situ aku pelukin Mbak sambil nangis dan dalam hati bilang, "Ayo Mbak, pulang Mbak," gitu. Jangan dulu, ini dulu. Bentar dulu. Udah aman. Itu dulu masuk. Aku tadi waktu yang Pirana masuk itu, aku ngelihat ada yang manggil aku. Terus dia kayak gini, kayak kemanapun lo pergi, lo nggak bisa lari dari gue gitu. Terus aku bilang ya, aku bukan nantangin sih, cuman aku samperin dia gitu. Apa emang, apa mau apa? Gue bilang gue nggak punya apa-apa, aku bilang gitu.
Terus intinya dia ngomong, ya nggak bisa karena lu udah gue tandain gitu. Dia ngomong gitu tapi dia nggak ada suaranya ya. Terus aku bilang, ya aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya cahaya aja udah, aku bilang. Tapi emang tadi mungkin salahnya aku nyamperin. Terus tadi kayak tiba-tiba ada yang Pak Indian itu nggak? Oh, native itu. Native American. Itu yang tadi cari jalan. Yang Di waktu White Hills. di White Hills itu dia kayak gini aku, gitu. Ngebangunin itu. Kayak gitu. Terus aku ikut tapi gelap kayak tadi tuh gelap banget. Aku kayak mau gini gitu tuh kayak nggak kayak walaupun merem sama melek tuh sama gitu gelapnya. Terus tadi aku dengar suara kalian. Terus ibu kayaknya udah gitu. Udah. Terus balik. Enggak kayak gitu sih kejadiannya di sini. Iya. Wah gila. Enggak, jadi Gua kayak lagi iya, adu panco yang berat badannya sama kayak gua, Mbak. berat Demi banget Allah. sampai sekaki-kakinya keras, perut. Ini nyampe Kaki-kaki. 3 orang, 4 orang. Iya. 3 cowok yang Jadi megangin, Mbak. apa ya? Jadi kadang kita juga jadi takut kan badannya ini maksudnya nggak mau sampai udahnya pegel-pegel ya, mau megangin kenceng mau gimana, nggak tega gitu. Karena kalau yang sama-sama pernah apa kerasuki yang kasar gitu tuh nggak tega kalau ngelihat kayak gitu. Iya. Mungkin di saat kita kerasukan kita nggak berasa apa-apa. Iya, takut. Udahnya pegel-pegel atas perbuatan Iya, mereka tuh tangannya nggak merah-merah kuat. nih. Iya. Ini kita merah. udah berusaha gimana cara Barusan megangnya juga tetap udah halus selesai tapi kelihatan. tenaga Mbak tadi powernya Iya. aku nggak tahu, mungkin ada salah aku juga gitu karena aku tadi si Piranha ini kan agak nyolot ya, agak nyolot jadi aku kepancing juga kayak siapa sih yang nyuruh gitu. Udahlah kalau nggak bisa ngomong udah keluar gitu, nggak usah gitu. Terus kayaknya Mbak sempat narik satu sosok Untuk ngobrol. untuk Mbak kayak sambil Perempuan. dia keluar Mbak narik, tapi habis itu yang itu dijejek. Ibarat gini loh, kayak ini kakak lu disakitin orang, ya gue refleks, gue pengen nyakitin balik orang itu gitu. Cuman masalahnya ini bukan orang, iblis, demon. Sampai gue minta tolong semua kan untuk siapa aja deh bisa keluarin Mbak, keluarin deh, bantu Bunda Ana kayak Wisnu, Mas Dey, bantu keluarin gitu. Gue megang aja kayak nggak kuat, gue keras banget, kuat banget. Itu sih kesel banget sih, kesel banget. Sampai gue ngasih kode ke Pak Dem kayak udah habis ini stop, habis ini stop. Karena gue nggak tega sih sama Mbak. Barengan ya, jangan sendiri-sendiri ya. Bunda jagain ya, Bun. Jaga. Buka, Bang. Bisa nggak ya dibuka? Nggak tahu, Kan kita Mbak. nggak ada memori ke sono ya. Iya. Tapi waktu itu aku bisa pernah. Ingat nggak yang aku ambil itu? Tapi apakah aku udah memori ngambil ya? Siapa udah nyampe ke memori- sini? Ini nggak basah kan? Enggak. Ini nggak basah ini. Yang ini nggak basah. Yang bungkusan yang di pojok sini nih, yang putih ini nggak basah. Karena ini tuh baru mau dirituali, nggak tahu nanti akan diapakan yang bungkusan ini.